Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda, Mas Faras dan juga Mbak Anissa yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami presentasi terkait proyek magang yang telah kita kerjakan selama ini, yaitu berupa redesain fitur website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Di sini sebelum kita masuk ke penjelasan proyeknya, di sini saya akan membacakan mengenai anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Safinatul Zuhro, ada Vini Nur Aini, dan juga ada Linda Wahyuni. Di sini untuk pembagian job desk-nya, saya melakukan redesign pada fitur beranda, layanan, dan juga publikasi. Untuk Vini Nur Aini, redesign pada fitur PPID dan juga dokumen. Untuk Linda Wahyuni sendiri, meredesign fitur profile. Jadi sebelum kita membahas mengenai website terkait latar belakang dalam website Dinas Lingkungan Hidup ini memiliki peran penting strategis sebagai media informasi publik, sarana transparansi serta penghubung antara instansi dan masyarakat. Namun berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa kendala seperti tampilan yang belum optimal, navigasi yang kurang efektif, serta penyajian informasi yang belum sepenuhnya user friendly. Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya perancangan ulang website agar website DLH ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik serta mendukung kebutuhan informasi masyarakat yang secara maksimal. Lalu tujuan proyeknya ini yang pertama meningkatkan kualitas tampilan antarmuka website agar lebih modern dan konsisten. Yang kedua memperbaiki struktur navigasi sehingga informasi mudah diakses. Yang ketiga ada menyajikan konten yang lebih terorganisir dan informatif. Dan yang terakhir meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan dan informasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk fitur awal yaitu fitur beranda, di sini saya berkesempatan untuk meredesain fitur beranda di sini untuk coba pegang. Di sini untuk tampilan awal websitenya, untuk tampilan beranda sendiri terdapat 6 chart menu layanan mulai dari sipilita, silabi, whistleblowing system, pengelabuan, alur, dan juga capaian indeks kualitas lingkungan hidup. Di sini menurut saya tampilannya masih terkesan terlalu monoton dengan 6 chart putih yang menurut saya masih kurang menarik untuk dilihat oleh user, sehingga di sini saya merubahnya menjadi seperti ini dengan tambahan bentuk dan juga penambahan sedikit warna supaya terlihat lebih menarik. Untuk di sini saya kasih hover effect seperti efek timbul juga. Dan juga ini saya berikan keterangan untuk lihat informasi supaya user bisa tahu kalau ini itu sebenarnya bisa diklik. Untuk si pelitanya sendiri juga sudah saya sambungkan. Silabi juga. Untuk whistleblowing system ini kemarin saya mencoba-coba buat tampilan kayak dari PHP yang sederhana, itu ini bisa dipakai bisa enggak juga. Untuk selanjutnya yaitu pengaduan, ini untuk lihat informasinya akan mengarah pada link-link yang sebelumnya sudah ada pada websitenya. Untuk selanjutnya yaitu tampilan kabar berita, di sini saya tambahkan background supaya lebih menarik sedikit, dan juga untuk tampilan sebelumnya seperti ini. Tidak ada, ketika kursor dijalankan ke arah kabar berita ini tidak ada
pergerakan apa-apa kecuali pada bagian tulisannya terdapat buffer efek untuk perubahan warna dari hitam menuju hijau yang lebih terang. Di sini saya merubah untuk tampilannya, sedikit saya kasih warna hijau muda atau pastel, dan juga tetap saya mempertahankan bagian buffer efeknya. Di sini terlihat walaupun agak samar, dan juga saya menambahkan efek zoom ketika kursor dijalankan ke arah gambar, maka gambar akan terlihat seperti bergerak atau ke zoom. Kalau diklik, loh, waduh, belum saya tambahkan, Pak. Dalam? Iya, kalau diklik anunya bisa sih, yang ininya. Kalau gambarnya aja belum, tapi yang ininya bisa. Ya, kok ngelag? Nah. Ini tidak saya rubah, tampilannya masih sama seperti sebelumnya, karena menurut saya juga sudah cukup baik dan cukup menarik. Untuk pengaduannya juga saya tambahkan background, dan di sini untuk tidak terlalu saya rubah banyak juga, hampir sama seperti sebelumnya, namun ada sedikit kayak perubahan yang tidak terlalu mencolok, hanya pada bagian listnya aja saya pertebal supaya terlihat di sini dengan warna hijau. Dan juga selanjutnya untuk footer ini sebelumnya tampilannya yang asli berwarna hitam, tidak ada logo dan dominan rata kiri. Saya rubah di sini pada bagian kirinya, saya tambahkan logo DLH dengan warna putih. Di sini untuk keterangannya saya taruh di sampingnya, dan yang untuk link terkait difokuskan ke sebelah kanan. Di sini untuk fitur sosial medianya juga masih sama, masih saya pertahankan, tidak saya rubah, hanya merubah tampilan luarnya saja. Untuk selanjutnya yaitu pada fitur profile akan dijelaskan oleh Linda. Baik, untuk yang pertama di fitur profil ada tugas dan fungsi. Ada Berikut tampilan yang sudah saya rancang ulang, yang sebelumnya sebelum ini hanya putih saja, tidak ada ada sedikit warna, tapi ya ada sedikit warna, tapi menurut saya kurang terlihat gitu. Jadi saya rancang seperti ini dengan background latar gradasi, lalu saya sesuaikan untuk fontnya, menyamakan font. dari UNESA, Pak. UNESA, Pendidikan Teknologi Informasi. Wah, ini keren ini. Mana? Webnya mana? Bisa lihat mana? Hasilnya ada. Mana? Ini belum di online kan? Mana dia? Mana? Ini lagi. Tampilan awal di gambar. Oh ini ya, gambar itu ya? Sebentar, beranda saya. Gak bisa ada gambar jalan itu. Ada mana-mana. Kalau dia buka tulis. Ini ya. Iya, untuk tampilan. Sehingga itu tidak bisa ambil coba. Karena siapa yang ambil?
Ini ikonnya saya kamu foto lagi nih Mbak. Yang apa? Bukan ini kan Surabaya ini. Oh gitu. Iya. Terus gimana cara kita mengubah? Semua coba Google, tulisin Google, bukan. Di sana berkata lo awas tampil. Cara ganti gue ya benar. Oke, bisa Pak. Hah? Bisa nanti di apa namanya di Coba, Dinas Media ya. Oh ini loh, dia udah nih. nanti di Hah? Terus tampilan ini yang baru, tampilan masjid. Hah? Bisa ya? Dinas. yang mungkin ini diulang tadi perubahannya dari sebelumnya. Oh, yang dari awal, mulai dari Belanda. Baik, di sini saya akan mengulang terkait penjelasan pada fitur Belanda. Ini untuk tampilan sebelumnya kan masih terkesan terlalu monoton dengan tampilan cat putih ini, sehingga saya merubah dan menambahkan untuk tampilannya itu supaya lebih berwarna dan juga lebih menarik. Saya tambahkan cat-cat seperti ini, juga saya tambahkan efek zoom supaya terlihat apa gitu namanya, timbul enggak apa terlihat aktif atau apa itu. Ini ketika diklik juga sudah tersambung pada si pelita, begitupun juga dengan silabi dan juga seterusnya. Untuk pengaduan juga di sini ketika diklik lihat informasi juga akan tersambung pada link web yang telah dicantumkan pada website sebelumnya. Untuk tampilan kabar berita ini saya menambahkan terkait warna dan juga efek zoom kepada gambar. Ketika kursor melewati gambar ini maka akan terlihat seperti ada gerakan zoom, karena dari sebelumnya itu Sebelumnya nggak ada ya? dalam Sebelumnya nggak ada ya? sebelumnya nggak ada Pak. So, Niki, sebelumnya hanya ada hover effect pada tulisan perubahan warna dari hitam menuju hijau, dan untuk kursor ketika jalan ke gambar ini tidak ada pergerakan apapun, sehingga pada redesign kali ini saya tambahkan ketika kursor berjalan maka ada efek zoom pada gambarnya. Sebentar Mbak, coba. Ini tampilan awal Mbak, depan. Berada depan ini, depan ya? Iya Bapak. Nah, depan bisa nggak yang kemana? Tengah. Nah, yang ini nih misalnya gambar berjalan gitu Mbak. Nggih. Kegiatan, berupa kegiatan, sore, ada kan di web ini? Web, lanjut lagi. yang mana deh? Yang lama jalan? Yang mana jalan? Mana coba ya? Apa ini gimana Mbak? Itu tadi cuma gambarnya belum muncul Pak. Oh. Sama Pak sebenarnya. Nggih. Cuma gambarnya aja belum muncul. Iya, Niki kan ada pergerakan juga. Jadi sebenarnya sama dengan bagian itu tidak kami rubah, untuk tampilannya masih sama, ini cuma gambarnya mungkin agak nge-lag gitu sehingga tidak tampil. Ini kan hijau-hijau, coba ini produk sagi gambarnya Mbak. Di sini sage Pak, di situ terlalu terang. So, Di sini kayak gini. Ada bentar. Coba bawa ke sana. Warnanya gambarnya begini. Mbak Simara apa lagi? Nggak sing sage seru sih. Ini untuk tampilannya semua berapa? Di sini mulai dari sage dari jam 2. Oh iya, ini apa baru ini? Hah? Ya ini sagi nih, warna di situ kan jelek gambarnya. Iya, terlalu terang gitu Pak. Di sini mulai dari jauh muda ke gradasi ke hijau yang kuat. Ini sagi ya? Iya, di situ ada gambar. Ini paling bagus OPD itu punya siapa? Berbeda Pak. Hah? Dan kalau dari sisi konten ya ada. Ya, terus. Untuk saya siapa gini? Kalau untuk saya siapa lagi?
Berarti nggak tahu di update tadi. Ya oke. Cuman kami kan ini Pak, konsepnya itu kalau untuk website itu berita utuh Pak ya. Jadi rangkuman dari medsos itu dirangkum jadi utuh satu berita masuk. Cepat yang patut. Ini mana? Berarti senggol ya. Bisa. Kita gak kayak gini, Mas. Kayak website perusahaan ya. Hah? Ini keren juga ya. Enak tapi ini Hitam warnanya. Kita nanti sakit Pak. Sakit kita. Semua ngerti bagus tapi Bapak izin melanjutkan terkait bagian kalau berita tadi sudah. Untuk pengaduan di sini saya hanya mempertebal pada garisnya. Di sebelumnya garisnya terlihat samar, dan jadi saya pertebal dengan list warna hijau. Selanjutnya pada bagian footer, di footer ini di sini saya menggunakan dua warna. Untuk yang bagian atas itu untuk hijaunya agak kurang. putih semua ya. Bukan Bapak, ini memang saya sengaja putihkan gitu. Sebelumnya pakai desain yang ini juga. Nanti bisa disesuaikan lagi Pak kalau memang dirasanya putih ini tidak cocok. Di sebelumnya bagian footernya tidak ada logo sama sekali dan juga rata kiri Pak, sehingga ketika saya melakukan redesign di sini saya tambahkan logo DLH Jatim, dan untuk keterangannya masih lengkap. Ini juga linknya bisa langsung tampil ke link yang sudah dicantumkan. Selanjutnya untuk fitur profile, sini akan dijelaskan oleh rekan saya Linda. Untuk fitur profil yang pertama ada tugas dan fungsi, Coba yang pejabat struktural ini. Oh, langsung dikasih. pejabat struktural. Iya, Oh ini nanti Untuk pejabat. yang sampai ini ya. iya Bapak. Nanti itu Yang lama malah yang. Tampilan sebelumnya seperti ini Pak. Ini Oh ya. masih di dalam blog sehingga saya itu mendapatkan iya nih. tulisan di cover maksudnya katakan muncul ketika Oh iya. Ya bisa. Masih belum Bapak. Iya masih. jelas nanti kan nambah page. Jadi kan sebelumnya ada di ini Pak, di blog ya. Jadi saya untuk perubahannya ada apa? Saya menambahkan page baru supaya tidak membuka halaman blog baru. Gitu. Ini ada hover effect-nya. Sama halnya di struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasinya saya buat Ini salah ya, Jawa Timur salah ya. Jadi minta Bukan terpori lama ya kan. Enggak ada yang baru salah-salah ya. Memang orang mau termasuk di organisasi orang paham itu ada perjanjian 6 tahun 66 gitu Pak. Iya Pak. Kok bisa terjadi web gitu. Coba sama kurang masih. Coba bisa nggak sama masukkan ke itu. Coba kamu lu Jawa Timur PNJ gitu Pak. Sebenarnya apa nggak Pak? Iya. Nah ini salah.
Ini salah. Bisa nggak kamu masukkan ya, biar kita lihat kayak gini. Bulan kita masih kuning. Saya kalau suratnya kita, saya pernah ngasih siapa sih? Bapak Rizky ya? Saya dapat dari teman-teman Mas Protokol lah ketika memasangkan. Iya. Saya ngasih cuma protokol ini. Kenapa lama? Oh ini salah ini salah ini. Iya mau salah. Bintang emas itu merah itu kan mas. Iya bintang emas itu emas. Iya coba. Sini coba. Kok kita sudah gitu Pak? Ini namanya bintang emas. Yang ini kan abang dulu misalnya Pak. Kayak gini. KPS. Oh itu ada kayak apa emas-emas Iya, gitu. kayak ada sinar, ada sinar itu nggak ada. Oh tidak ya Mbak. Tidak. Kita melakukan sertifikat ke Pak Kadis kembalikan. Sama itu. Sama. Terus confirm ke saya. Bukan ibu. Kalau buku ganti, jangan sekarang ganti. Untuk di sekretariat ini saya mungkin Ya kita di sana. mungkin kan ini apa udah masih apa kayak berwarna putih gitu. Tapi ini sudah sebelumnya bukan seperti ini sudah ada perbaikan. Sebelumnya ada beberapa fitur tampilan itu masih terkesan monoton dan belum ada tambahan sedikit warna seperti ini. Namun ketika kita dalam proses pengerjaan di pertengahan bulan itu, ketika kita cek lagi websitenya, ternyata sudah ada perubahan. Kayak gimana, Pak? Bersama kita. Iya, baik. Semuanya untuk semuanya hampir sama. Untuk apa sih visi misi? Untuk visi misinya kan sebelumnya untuk visi misinya kan ada di tampilan blog yang coba. Nah masih seperti ini saya rubah menjadi page baru seperti ini. Jadi ada over efeknya untuk penulisan visi misinya. Udah ini sudah. Lanjut sama PPID. Untuk selanjutnya ada di fitur PPID. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu fitur PPID. Sebelumnya kemarin sudah pernah saya rubah desain grafisnya, tapi ternyata kata Mas Faras itu kalau bisa dibuat kayak ada animasi gitu, tapi masih belum sepenuhnya. Yang awalnya dari ini menjadi saya rubah menjadi seperti ini. Ini masih kurang. Saya belum bisa merubah keseluruhan, Pak. Masih bingung mau dibuat seperti apa gitu. Jadi saya hanya mengubahnya menjadi tampilan seperti itu dan menambahkan efek Iya, cuma perubahan warna gitu. Ketika ditarik ke bawah baru muncul itu. Iya, sebelumnya. Iya, coba balik ini. Oh, muncul kan bolong-bolong. Kamu juga ini. Membingungkan user. Sama jelek ini. Ini. Nah, itu Tadi belum kenal. Sudah. sudah, Pak.
geser Vin. Nah itu muncul. Ya Pak. Halo. Selanjutnya Ya Pak. Tanya Mas. Nggak bisa. belum Mas. Emang nggak ada isinya. Kan Sebelumnya tampilannya masih desain grafis seperti ini Mas. Selanjutnya Aku teman bilang. Ya Pak. untuk visi misi PD Ya Pak. Ya Pak. saya rubah menjadi seperti ini. Sebelumnya sama visi misinya menggunakan desain grafis. Karena saya rubah menjadi seperti itu karena mungkin biar lebih simpel dan saya cuma menambahkan efek hover dan animasi Boleh. animasi pergerakan. Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi, sama saya konsep seperti visi dan misi. Seperti visi dan misi. Selanjutnya untuk dokumen maklumat pelayanan. regulasi Maklumat pelayanan sih. Gak apa sih. Beda sih. Untuk regulasi sebelumnya tampilannya nah, seperti ini. Saya rubah menjadi seperti ini. Saya tambahkan efek hover dan efek pergerakan berubah warna. Sebelumnya saya tambahkan button download, tapi ternyata ada beberapa file yang tidak bisa di-download karena ada file yang inline dan file yang attachment. Selanjutnya untuk fitur cari dokumen, coba cari ketik UU bisa berfungsi. Fitur cari dokumen sama fitur cari kategori sudah bisa berfungsi. Coba sih masukkan ke Indonesia. Coba Vin, Lingkungan itu. Kata kunci. kategori Semua. Ya, di semua aja. nggak ada Pak, karena dokumennya tidak terkait lingkungan. Hasil. Itu ada tentang kearsipan. Terus selanjutnya untuk Tanya ya, kenapa kok buku kolom carinya ditaruh di sebelah kanan? kolom carinya, cari dokumen. kalau iya Pak, saya sesuaikan dengan yang sebelumnya kan ada kolom cari, kan itu basisnya di sebelah kanan Pak, jadi saya mengikut, saya taruh di sebelah kanan. Cari berita. Tampilan. Nggih. Ganti tampilan, ganti warna. Tampilan. Iya, tampilan Pak, ganti tampilan. Sebelumnya kan seperti ini. Kalau nggak ada muncul-munculnya gitu. Kalau kolomnya nggak ada. Anak tidak ada. Ada efek shadownya Pak. Udah lanjut. Foto-foto sama-sama daftar informasi. Selanjutnya untuk informasi berkala. Sampai tampilan untuk dokumen semua tampilannya hampir sama, tapi yang ini filenya bisa di-download tapi berupa HTML. Coba Vin, bisa di-download karena dia tampilannya di page-nya Pak, di blog. Iya deh. Karena tampilannya seperti ini. Lanjutkan. Mungkin selanjutnya untuk
fitur yang lain. Ini sebelumnya ketika diklik itu masih belum tersambung karena linknya masih belum disambungkan. Ini saya sambungkan tapi kayaknya masih belum bisa gitu. Terus dalam lagi bisa langsung saja. bisa, sudah saya sambungkan linknya. Sebelumnya Belum. Kembali ke tampilan beranda. sambungan gimana? Bisa nggak? Dalam Kalau yang lama tinggal nambahin link di bagian database-nya, Pak. Bagian URL-nya itu aja tinggal ngasih link silabinya. aksesnya isian. Untuk layanan sendiri kan tampilannya seperti itu. Untuk bagian berseri di sini sebelumnya pada bagian berseri ini untuk profil berseri latar belakangnya ini tampilannya sebelumnya masih berada di dalam PDF. Aduh, ini. Loh. Cerita lah, singgi. Berseri profil latar belakang. Untuk tampilan website sebelumnya ini ketika diklik latar belakang berseri ini langsung tersambung pada PDF dengan tampilan yang menurut saya ini masih kurang, bukan saya kurang gitu aja. Jadi saya tambahkan page baru untuk tampilannya seperti ini, tidak saya kasih banyak efek-efek apapun karena menurut saya ini latar belakang, jadi cuma saya tambahkan efek zoom seperti ini dan ini kayak ke zoom. Lima, soalnya di sininya 5 paragraf gitu. Untuk selanjutnya pada bagian profil berseri dasar hukum juga sebelumnya masih tampilannya seperti PDF tadi dan menurut saya desainnya masih kurang sehingga saya rubah tampilannya menjadi seperti ini, seperti pada fitur PPID visi misi tadi sehingga supaya sama. Untuk selanjutnya pada bagian maksud dan tujuan. Di sini untuk maksud dan tujuan kemarin juga masih berupa file PDF sehingga saya jadikan page seperti ini. Selanjutnya untuk data sebaran hanya pemindahan page aja, sebelumnya tampil gambar PDF, tampil gambar sehingga saya gambarnya saya taruh aja langsung di page baru ini. Sebelumnya gimana? Sebelumnya Pak kayak membuka blog baru. Sebelumnya seperti ini, kayak langsung tampil ke blog baru gitu Pak, sehingga saya jadikan langsung aja di page baru, tampil langsung. Nggak pakai. Untuk selanjutnya pada bagian mekanisme pelaksanaan, di sini untuk tampilan sebelumnya masih terkesan terlalu monoton dengan banyaknya tulisan yang tidak dipisah-pisah sehingga ketika user melihat itu seperti malas membacanya Pak. Dan di sini saya lakukan perubahan. Untuk gambarnya saya rubah dari gambar sebelumnya namun isinya masih tetap sama. Untuk bagian bawahnya ini saya kasih chart dan juga shape-shape seperti ini. Ini ada animation gerak-gerak. Ya, bergoyang dia. Ini naik ke atas dikit. Kalau ke atasnya goyang-goyang. Monitor sih gerak-gerak. Coba aja di scroll ke atas. Di scroll biasanya. Ke atas. Ke atas. Iya, dia emang saya kasih animasi goyang-goyang ke samping Pak handphonenya. Iya, tapi kontennya kebablasan. Enggak. Tadi aku
Pemberlakuan HP kan. Ini kan ada keterangan ini untuk pendaftaran secara online. Jadi menurut saya online kan bisa biasanya lewat HP, saya tambahkan gambar HP. Terus di sini kan penyampaian dokumen secara langsung, saya kasih gambar dokumen gitu. Ini bisa diterima. Bisa, Bapak. salah link iya salah link ya, kurang cantol. Sepertinya saya salah menambahkan linknya, Pak. Ayo lanjut dulu, Pak. Untuk selanjutnya pada bagian kategori penghargaan, saya merubah gambarnya supaya lebih hidup dengan tambahan gambar-gambar sebelumnya seperti ini, Pak. Hanya seperti ini sehingga menurut saya kurang menarik dan kurang cerah. Akhirnya saya rubah tampilannya seperti ini. Dan juga untuk bagian bawahnya yang sebelumnya itu seperti ini, namun kayak masih kurang, jadi sehingga saya berikan kayak tambahkan shape dengan warna sesuai dengan pertama warna biru, shape-nya warna biru, media warna kuning, shape-nya warna kuning gitu, Pak. Iya, bisa goyang-goyang lagi. Kan goyang-goyang. Ya Allah. Sekreatif mungkin kan ya, Bu? Iya. Untuk tampilan komponen ini juga saya, untuk desainnya juga saya rubah grafisnya. Sebelumnya tampilannya seperti ini. Tampilannya masih di dalam PDF-nya, Pak, scroll. Sebelumnya tampilannya masih kayak gini di dalam PDF sehingga monggo komponen berseri, Mas, nilai berseri. Itu kalau komentar Ini kan sebelumnya kan tampilannya seperti ini. Jadi saya mengambil dari PDF-nya itu bagian atasnya sama A, B sampai sini rumah tangga kayaknya tadi. Untuk dalamnya ini tetap saya sertakan buka PDF-nya sehingga PDF-nya tetap utuh. Jadi untuk gambarnya saya rubah seperti ini dan bawahnya seperti ini ada saya biar lucu aja, Mas. Iya, jadi ketika kursornya berjalan ke arah ininya itu ininya ada animasi berputar dan juga ada perubahan warna dari shade putih menjadi hijau. Iya, ketika setiapnya dia bahagia. Di sini juga untuk tampilannya masih sama, bawahnya juga sama seperti ini. Cukup sebentar, Pak. Ini untuk pengusulan calon desa, sebelumnya masih di dalam PDF dan isinya hanya segini dalamnya, emang boten, cuma ada covernya aja. Jadi saya tampilkan di page langsung. Selanjutnya yaitu pada bagian penilaian. Di sini tampilannya juga sebelumnya masih PDF, saya rubah menjadi page. Untuk gambarnya, infografisnya juga saya rubah, saya desain sendiri. Dan di sini juga untuk bagian bawahnya, untuk dokumennya di sini masih saya kasih button untuk melihat dokumen sehingga dokumennya masih utuh dan tidak hilang. Untuk bagian bawahnya di tampilan sebelumnya di bagian sebelumnya hanya seperti ini. Jadi menurut saya
masih kurang menarik sehingga tampilannya saya rubah menjadi seperti ini di beberapa chart, dan juga masih sama, masih ada efek seperti ininya. Itu kenapa kalau di full? Apanya Pak? Bawah. Yang ininya? Bawah. Bawah. Nah, ini saya dokumen. Kenapa itu? Apa diferensiasinya apa? Salah Pak. Seharusnya sama semua. Kayaknya saya tambahkan di dalam kodenya yang sama. Kalau ini kan iya. Loh, kok ada yang Lupa ya? iya Pak, lupa Pak. Lupa disebut Ke- juga. Untuk selanjutnya pada fitur untuk penghargaan juga sebelumnya masih dalam PDF, saya rubah tampilannya menjadi page baru dan hanya ada segini. Ini sebelumnya gambarnya terpisah tapi saya jadikan satu aja. Nanti mungkin bisa ketika di bagian admin mungkin bisa 2 atau 3, saya nggak bisa mengeceknya karena saya nggak punya aksesnya, jadi saya buat seperti ini dulu aja. Untuk selanjutnya pada bagian pembinaan dan monef juga sebelumnya masih dalam bentuk PDF sehingga saya rubah menjadi tampilan page. Di sini tetap gambarnya saya kasih over effect zoom, dan di sini juga saya kasih efek perubahan warna yang nggak tahu sih ya itu. Selanjutnya pada bagian survei kepuasan masyarakat, ini saya desainnya juga masih, menurut saya masih jelek dan tidak bagus, tapi kurang ya udah nggak apa-apa, bisanya gini, saya tambahin gini aja. Selanjutnya untuk fitur publikasi pada bagian standar pelayanan publik, untuk sebelumnya tampilannya adalah seperti tampilan dokumennya masih seperti ini, masih terkesan monoton, sehingga saya rubah dan menyesuaikan dengan punyanya teman-teman sebelumnya, yaitu dengan tampilan seperti ini. Di sini juga ada fitur cari dokumen, juga ketika diklik maka yang tampil hanya yang ada nama judul dokumennya aja, yang lainnya otomatis akan hilang. Ini juga untuk filter bidangnya juga sudah berfungsi. Ketika kita hanya butuh bagian pengelolaan sampah maka bidang yang lainnya juga akan hilang. Tapi ketika diklik semua bidang maka semua bidang akan tampil kembali. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian data sektoral. Untuk tampilan data sektoral sebelumnya itu seperti ini dengan chart kota dan gambarnya masih ya gitu. Ini saya rubah, ini ada beberapa saya kasih efek, ada yang cuma zoom, ada yang bergerak ke atas ke bawah, ada yang berputar dengan tampilannya seperti ini. Ketika diklik, dalamnya juga saya ubah untuk tampilannya, karena sebelumnya tampilannya berupa apa itu? Apanya Pak? Coba kita aku. Untuk tampilan sebelumnya pada bagian dalamnya seperti ini, terdapat tabel, data dan juga informasi infografisnya. Di sini tampilannya saya rubah seperti ini supaya lebih lucu dan mungkin lebih menarik ya Pak dari sebelumnya. Mungkin lebih interaktif ya. Karena sebelumnya kan saya kayak tabel saja, sehingga saya berikan shape-shape seperti ini. Untuk datasetnya tetap saya pertahankan, ini juga masih bisa dibuka, masih bisa langsung di download. Ini juga untuk infografisnya. Untuk tampilan untuk Tak kira wis wingi disalahkan. Iya, Iya, sih. salahnya metu.
mulai atau jangan kita wis apa. Untuk dalamnya ini semua juga masih sama, saya samakan dengan tampilan indeks kualitas lingkungan hidup. Namun di sini pada bagian dalam ini berhenti di bagian pengelolaan limbah B3. Karena di website aslinya mulai dari persetujuan lingkungan hingga penegakan hukum ini masih belum ada isinya, sehingga saya hanya mengubah tampilan pada bagian indeks kualitas lingkungan hidup hingga pengelolaan limbah B3. Pokoknya kan orang kemarin. Guys, mata ini mungkin lu aku nggak tahu pulang itu kan di sini guys. Ya, wis kosong kowe tak ngono ning sore sangkul ning mari. Siji lho loro lah apa. Ini perjalanan saya katanya itu sama tadi kami di sini ya ini tak ada orang. Oke. Untuk tampilan yang lainnya, dalamnya saya samakan seperti indeks kualitas lingkungan hidup. Di sini ada beberapa tampilan yang gambarnya saya kasih efek ini bumi berputar, pengelolaan sampah juga berputar, sama ini penghargaan. Yang goyang-goyang ke atas ini indeks kualitas udara. Karena awan biasanya kan bergerak-gerak, jadi saya tambahkan animasi seperti itu. Ini juga ya ini sebenarnya nggak usah sih. Untuk yang lainnya cuma ada efek zoomnya aja gitu. Untuk tampilan dalamnya sama semua. Selanjutnya untuk pada bagian pengumuman ini langsung kembali ke beranda, jadi saya tidak ubah sama sekali. Namun untuk berita ini pada bagian berita ini saya tidak merubahnya sama sekali karena saya pikir sama dengan yang sebelumnya yang di beranda itu tadi. Ternyata slide-nya berbeda. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian agenda kegiatan ini saya tidak merubah sama sekali karena menurut saya ini sudah cukup baik. Jadi saya tidak merubahnya. Untuk selanjutnya pada bagian pengaduan sama. Ini tidak kami sentuh sama sekali. Sebelumnya Vini sempat membuatkan sebuah formulir, namun masih ada kendala terkait penyambungan dengan database sehingga tidak jadi, Pak. Mungkin nanti akan nggak jadi. Nggak tahu, Pak, sudah pengaduannya nggak usah disentuh-sentuh. Bukan. Kemarin itu ada pada fitur ada beberapa fitur baru ya Pak yang di websitenya itu ada fitur logo, sedangkan yang diberikan kepada kami kan masih yang sebelumnya sehingga tidak ada fitur logo. Apa? E-pengaduan, oh di fitur e-pengaduan juga terdapat menu baru, namun di bagian kita masih belum ada karena kita mendapatkan file lama seperti itu, Pak. Jadi mungkin itu saja untuk tampilannya, kita samakan semua terkait kalau dokumen desainnya seperti tadi dan seterusnya. Ya, mungkin dari Pak Yuda ada kritikan, Mas Faras dan Mbak Nisa. Nggih. Hati bukan tapi dia. Habis ini tujuannya mau kemana? Mau ngapain? Habis ini kita akan cuma jualan Habis ini selesai ini. Kalau selesai magang kita mungkin ada liburan mungkin 2 minggu ya, sekitar 2 minggu, dan nanti akan dilanjut dengan PLP KFP. Apa itu? Mengajar. Anak SMK. Oh iya, pendidikan sana. Iya, nggak ada. Ngajar di mana biasanya? Di SMK.
Untuk SMK-nya itu sepertinya disediakan oleh kampus sehingga nanti itu kita buat Sistemnya buat sistemnya Pak. jadi seangkatan kita buat tempat sekolahan. Nah, kita nanti dapatnya di mana, yaitu kita nanti akan Luar itu pelan. Iya, rebutan gitu. Siapa cepat dia yang dapat. Istilah luar tiket itu. Awal tiket itu bisa menjadi. Kalau ini buat PLP. Oh iya. Yang pertama gini, perkara konsistensi warna ya. Lalu banyak ragam warna yang dipakai. Jadi dari sisi estetik itu kurang. Terus yang kedua, kalian ini kan generasi Gen Z kan ya. Di generasi milenial itu sudah dikenalkan simbol-simbol. Jadi utamakan pakai simbolik. Jadi tidak perlu ada tulisan kembali ke halaman nilai SKM. Itu malah sebelum generasi milenial kalau kayak gitu pakai tulisan. Kalau kalian ingin bagus lagi, jangan cuman on hover mouse-nya itu jangan cuman goyang-goyang atau apa, itu bisa dikeluarkan hint loh. Jadi mau dekatkan ini itu nanti muncul pop up tulisannya apa kembali. Misalnya Vini Sopo di mouse-nya di kursornya didekatkan di tulisan ini, ternyata Vini Nur Aini yang gitu kan muncul kan, bisa loh. Simbolik. Terus yang ketiga, masalah konsistensi penggunaan besar kecilnya huruf, besar kecilnya tulisan. Jadi kalian harus tahu segmentasi mana yang pakai, misal pakai font ukuran 14, mana yang pakai font ukuran 12, mana yang pakai font ukuran 10. Itu kalian tahu kapan harus dicetak tebal boldnya itu, kapan dicetak miring, seperti itu. Perpaduan warnanya waktu sih hidup, semakin hidup malah itu kelihatan nggak apa ya, nggak simpel, terlalu crowded. Kalau aku terlalu crowded. Simbol tadi sudah tak singgung ya, simbol tadi di awal Pak. Nah, kalau kalian mau nonjolkan logo DLH itu ada orange, ada hijau sage ya. Itu at least pakailah 3 warna itu ditambah warna hitam dan putih. Jadi perpaduannya 5 warna itu, jangan lebih. Tadi ada kombinasi warna hijau apa biru juga itu. Itu kalau cuma sekedar simbol nggak masalah. Nggak mengkacaukan identitas dari websitenya itu. Terus harapanku di awal kalian itu lebih bisa nggak terpaku sama website yang lama. Jadi misalkan kayak tadi SOP ya, prosedur apa tadi, pengaduan. Cuman kiri kan, kiri kanan kiri kan itu ya, kiri kanan kiri. Kamu bikinkan flow sekalian, grafikal gitu, visualisasi kan lebih apik. Itu sih. Terus yang terakhir alur pengunjung. Tadi yang ingat nggak sempat nanya kenapa kok search box-nya ada di kanan? Kenapa itu? Karena masih menyamakan dengan yang pertama Pak. Ini ada 2 perspektif ya, kenapa kok search box-nya ada di kanan. Harapan yang punya website, pengunjung itu dia baca dulu listnya yang di sebelah kiri. Ini kan karena Latin ya, bukan Arab ya, jadi bacanya di sebelah kiri. Dia nyari dulu di list sebelah kiri, ketika nggak ada dia baru cari di search box itu. Perspektif yang kedua, pengunjung itu dipancing langsung searching, nggak pakai lama, itu pakai yang sebelah kanan atau full langsung tengah kayak Google itu. Jadi kalian kalau mau ngajar nantinya, kalian harus ngerti perspektif dasar-dasar prinsip-prinsipnya dulu. Kenapa kok dibikin kayak gini? Kenapa kok muter-muter gini?
Jadi nggak cuma sekedar muter-muter biar bagus gitu. Lu terus ya aku biar bagus ya. Orang bakal fazi ya, ngelihat itu bingung malam. Kok muter gini ya? Oh gak muter ke berlawanan arah jarum jam. Oh kok searah jarum jam? Kenapa itu coba? Suka aja Pak. Lucu aja Pak itu. Lucu ya. Lucu Pak, ini bagus Pak. Manuver. Itu sih. Tadi pertama tadi tak sampaikan apa tadi? Perpaduan warna, terus simbolik, dan konsistensi besar kecilnya untuk huruf, juga terlalu penggunaan banyak warna, dan juga perpaduan warnanya tadi yang disinggung seharusnya cuma 5 ya, terkait logo dan juga hitam putih, dan juga yang terakhir itu terkait alur pengunjungnya untuk perspektifnya supaya kita lebih memahami. Betul. Sekarang tak tanya, nggak boleh sama jawabnya. Kalian kalau makan ambil sendok dulu apa garpu dulu? Sendok dulu kan. Nah, berarti kan tahu mana yang didulukan kan. Soalnya kalian makan nasi, kalau makan mie, garpu dulu. Artinya apa? Sesuai dengan itu Pak, kayak prioritasnya. Enggak, kalian tahu ini mau tak bikin apa. Jadi tujuannya tahu dulu. Kamu mau ke Wonokromo, Surabaya semua ya? Malah ini kan luar Surabaya semua. Luar Surabaya semua. Bungurasi tahu semua kan? Bungurasi. Kalian tahu dari UNESA mau ke Bungurasi. Nggak mungkin kalian lewat Gresik dulu kan? Iya. Bungurasi. Tujuannya kalian tahu di Bungurasi. Bungurasi itu sebelah mana? Apa aja transportasi yang tersedia untuk ke Bungurasi? Artinya apa? Kalian tahu mau bikin apa? Kalian kumpulkan informasi yang kalian butuhkan apa aja, baru kalian eksekusi. Kalau di Islam itu berilmu dulu baru beramal. Tapi kalau di akademi itu tadi kalian tahu dulu tujuannya apa dulu. Aku mau ngapain? Aku mau beli gado-gado. Aku mau bikin gado-gado. Bikin ya. Mau bikin gado-gado. Di sini gado-gado itu apa? Nggak mungkin kan daging kan? Pasti kayak apa jenis selada, kentang, tomat gitu kan. Isinya apa dulu? Oh isinya ini. Yang bagus itu dipotong miring apa dipotong kotak-kotak apa dipotong apa bulat-bulat atau gimana kan itu. Itu nanti perkara penyajian selera. Itu sih mungkin Farah sama Nisa atau tambahan. Aku overall secara umum itu aja. Sudah bagus kok. Mungkin aplaus dulu dari mereka. Yeay. Effort Zaka Satrio lah. Effortnya itu harus dihargai. Teman Pak. Sudah. Bagus. Oh ya, mungkin saya nggak banyak sih Dek. Ya sudah disampaikan semua dari Pak Yuda juga. Terkait ini ya layout ya. Mungkin kalian ketika buat layout itu harus tahu juga pengetahuan atau ilmu tentang warna, ilmu tentang font, ilmu tentang konsistensi desain gitu. Minimal 5W1 hal. Jadi kenapa kok kalian bikin muter-muter itu tahu. Tadi sama Mbak Ida juga. Terus tambahan lagi yang waste blowing system itu ya. Itu penyimpanan nanti inputnya itu disimpan di mana? DB ya? Iya. Nah itu aksesnya itu admin sudah ada ditambahkan. Itu saya buatkan untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Untuk bagian adminnya itu, dashboard adminnya itu, bentar kita cek. Oh ini. Ini. Ada bagian admin, login, dan nanti informasinya akan tersimpan di sini. Oh ya sudah ya. Berarti bisa diakses oleh admin ya. Tapi terpisah dengan akun admin yang sebelumnya. Terpisah. Maksudnya
Kan nanti kan ada akun admin sama akun, kan ada akun admin yang isinya itu berita, yang isinya itu konten-konten. Berarti ini login page apa? Page sendiri. Langsung sendiri. Saya nggak mau karena ini saya buatnya ini sebelum apa dikasih web servernya ini. Oh gitu. Saya coba aja, kamu aja gitu. Iya. Artinya masih possible digabungin ya. Iya. Terus ini deh apa? Yang tadi struktur organisasi PPID itu sudah ada improve lah ya, sudah apa? Ada animasi yang dibuat Mbak Vin ya. Nah, itu mungkin bisa diterapkan juga di struktur yang lain yang dikerjain Mbak siapa ini? Mbak Linda ya. Supaya sama, konsisten, kalau mau pakai itu ya itu semua itu. Ya maksudnya ini konsep apa? Konsep desainnya. Terus yang tadi tambahan dari Bapak Kadis itu ikoniknya ya, itu bisa di update. Untuk tata letak bagian gambarnya itu tadi Mas izin bertanya, mungkin nggak banyak sih Dek, itu aja pesanku. Mungkin tadi yang disampaikan Mbak Yuda itu yang tata letaknya yang ini apakah sudah benar Mas untuk kalau itu masih random Mbak. soalnya kita Di semua APD juga Dan pokoknya yang logo instansi itu sebelah kanan. itu cuma di Ya, saya. ini sudah ambilnya makan sama yang di ya nggak, maksudnya ikonik kayak masjid, foto-foto masjid gitu, foto-foto gedung. ada logo buaya sama apa logo di Surabaya itu logo yang di brand tadi. Maksudnya ikoniknya itu apa instansi, bukan ikon ini Iya, susunannya. kemarin karena saya ambil bagian ini ada Tugu Pahlawan sama patung Surabaya ini karena saya mau cari ikoniknya daerah itu masih bingung, ini saya tambahkan ini karena menurut saya kan lokasi kantornya ini berada di Surabaya dan juga ibu kota dari Jawa Timur. Oke. Ya mungkin itu aja yang bisa tak sampaikan. Pesanku mungkin tadi yang disampaikan Mbak Yuda itu penting banget sih menurutku untuk jurusan kalian ya. Jadi ketika di pendidikan artinya kan kalian harus tahu kenapa itu dipakai, terus alasannya itu apa, terus apa efeknya kemana, impactnya apa gitu. Jadi supaya audiens atau murid-murid kalian nanti tahu, paham, dan kalian anak juga jelasin. Wis mungkin itu aja dari aku, selebihnya udah oke sih. Makasih Dek. Cukup Mbak Nisa cukup. Dan nanti baru diwakili Saya nambah kental tahu. Mungkin kalian pernah bikin formnya pop up gitu. formnya pop up ini mau pop up Yang kalau terus formnya pop, jadi nggak ganti. Yang Jadi kayak kecil. jadi lebih meminimalisir laut di. Itu saya dulu sering bikin kayak gitu. Nah itu bisa buat refresh. Kan masih jalan tuh yang website pop up, pernah ya? Pernah. Pop gitu. Nah itu daripada kalian kayak buka page baru lagi. Apa itu berarti namanya? Oh bukan, pop itu sendiri. Nah, itu Iya, itu pop-up di kayak- awal. Emang jadi satu di ininya Jadi pakai CSS. kalau kamu yang pakai container div kan itu, tapi Ya. dia disembunyikan. Ketika ada action Open. on click, on mouse click dia muncul. Terus kemarin itu sempat riset terkait di website DLH dari provinsi lain juga dari Jakarta, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu juga sempat kami riset. Terus dari website lain itu kayak sempat menemukan terkait tampilan yang pop up tadi, juga sempat tertarik nyoba. Kemarin awal itu saya udah nyoba, tapi ternyata masih ada kendala, akhirnya saya sisihkan dulu dan pengerjaan yang lain. maksudnya juga. Iya. Itu kalau error begitu deh. Nyalok dinilai berarti.
Nilai laras. Loh, jenengan Pak. Sebenarnya nilainya ada Ini maksimal toh Pak? Bukan nilai. Iya, di Ini yang dilingkari. Di apa ini? Oh, dilingkari 9 sama 10. di atasnya. Ini kan dari mana? Ini dari mana? Rumahnya Asalnya saya. dari mana? Jadi Lamongan Pak. Lamongan. Saya dari Sidoarjo. Bener-bener Surabaya. Saya dari Gresik Pak. Dari Surabaya. Enak begitu. Ini Lamongan mana? Paciran Pak. Ini Lambato mana? Dari mana? Gresik. Saya Gresik Bunga. Sedayu. Kita ke sana. Iya kemarin. Desa apa? Desa apa itu? Dan Rong apa ya? Rambut Sari. rambut foto, rambut foto. Cukup Rambut jauh. Foto. Oh cukup. Nggak jauh sih. Oh nggak cukup. Di situ harus cocok gitu. Ya itu sih paling nggak kan kalian itu share ilmu, intinya di situ. Konsep dasarnya harus tahu. Terus kerangka atau framework lah, kerangka berpikirnya kalian mau menyajikan materi itu juga harus tahu. Pasti berawal dari latar belakangan, kalian mau menyampaikan ini tuh apa latar belakang itu. Oh tak sampaikan itu yang harus kalian pahami. Jadi nggak tadi kenapa lo bikin itu? Ya bagus saja Pak, lucu. Ya itu sih overall itu tadi yang sudah kalian catat. Semoga sukses. Tak kembalikan ke para sama saya. Tak tinggal dulu ya. Maaf sebelumnya. Ini sudah bagus. Ya, wis, siap. Terima kasih Pak Yoga. Masih Pak. Oke, ditutup. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu dari proyek perancangan ulang website ini dapat disimpulkan bahwa proses redesign tidak hanya berfokus pada tampilan visual saja, tetapi juga berfokus pada kenyamanan dan kemudahan akses pengguna. Proyek ini memberikan pengalaman yang berharga dalam mengintegrasikan teori desain website dengan praktik langsung di lingkungan kerja. Mungkin untuk penutup akan dilanjutkan oleh teman saya, moderator. Silakan moderator. Mungkin dari penjelasan dari kelompok kami mungkin cukup itu saja, kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah selesai. Habiku tolong. Aduh. Tapi itu di jam. 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 Anjay. Ketutupan berapa ini berapa sih? 2 cuma. Iya. Tinggalan besok kan. Iya. Soalnya besok itu WFH. Berarti Mas Lama nggak bisa nggak ada di sini? Kemungkinannya tuh kecil kalau kita. Soalnya kita udah mau liburan. Kita juga. Atau kami. Sekarang aja. Hari ini aja. Aku juga besok nggak ada. Mungkin hari ini aja terakhir. Besok samanya juga WFH. Iya. Berarti kebanyakan pegawai di sini WFH semua. Mau bisa gitu. Oh, tergantung sih. Tergantung bidang soalnya. Kalau sekretariat minggu besok atau kalau besok malah rame di bidang lain. Kalau kita ikut sekretariat. Ya berarti kamu kan sekretariat. Iya. Hari ini plus Pak, besok saya pamit gimana besok? Infonya WFH. Baik. Pak Bukan ya? Wah, nggak apa-apa. Oh, tadi lanjut sana ya? Di ruangan. Iya. Itu nanti itu penilaian yang kemarin dari Pak ini nanti tak serahkan juga ya Mas. Masih di ruangan itu punya Mbak Jaya yang ada di situ. Iya, iya.